Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. وقال رضي الله عنه في حديث الجار قبل الدار. الجار قبل الدار أي إذا أردت نزول دار فانظر فيها واختار مجاورة أهل الصلاة والستر والصيانة ولا تجاور معروفا بالفساد وتتل على الأوراد فربما تطلع على عورتك وتشرف عليك وعلى أهلك فاختبر حال الجار أولا قبل نزولك في جواره. Al-Habib Abdullah Al-Haddad berkata ketika membawakan satu hadis. Ada hadis begini bunyinya, al-jar qoblad dar. Al-jar qoblad dar. Jar itu artinya tetangga. Dar itu artinya tempat tinggal atau rumah, al-bait. Al-bait. Al-jar qoblad dar. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perhatikan tetanggamu sebelum kamu bertempat tinggal. Perhatikan tetanggamu sebelum kamu bertempat tinggal. Artinya kata Al-Haddad diterjemahkan sama beliau, idza aradta nuzula darin, kalau kamu itu kepingin bertempat tinggal di satu daerah, fandur fiha, maka lihatlah di daerah itu, wakhtar mujawarata ahli shalah wasatar wasyana, kamu teliti dulu di kampung itu ya, dan pilihlah bertetangga dengan orang soleh, orang yang suka menutupi aib dan tidak suka mengumbar aib rahasia orang lain. Wala tujawir ma'rufan bil fasad, jangan kamu bertetangga dengan orang yang sudah dikenal buruk. Wa tatalu 'alal aurat, dan selalu mencari-cari aib orang lain. Kenapa? Farubbama tatalla 'ala auratik, kadang-kadang tetanggamu ini suka sekali nyari-nyari aib kamu. Wa tasrafa 'alaika wa 'ala ahlik, selalu kepo dengan urusanmu dan urusan keluargamu. Fakhtabir halal jar awalan qabla nuzulika fi jiwarih, maka kamu itu perhatikan terlebih dahulu kondisi tetanggamu sebelum kamu bertempat tinggal dan menjadi tetangga mereka. Gitu. Ya. Ini penting sekali dan ini luar biasa. Ya. Banyak orang hijrah gara-gara tetangganya kepoan. Banyak orang keluar dari kampung gara-gara tetangganya suka musuhin dia, cari-cari aib dia. Kalau kamu tinggal di situ, ini neraka buat kamu. Min sa'adatil mar'i, termasuk arbaun min sa'adatil mar'i, 4 perkara termasuk kebahagiaan seseorang di dunia. Di antaranya itu adalah al-jarus saleh, adalah tetangga yang saleh, tetangga yang baik. Wa arbaun min sagawatil mar'i, dan 4 perkara termasuk tanda keburukan seseorang itu adalah tetangga yang buruk. Ya. Kan sering saya berdoa, minal kahinin wa syahirin wa kahinin wa zalim wa inin wa khainin wa jarisuin, dan tetangga
Kenapa? Karena Nabi sering berdoa, Allahumma ini a'udzubika minal jarissu fidaril muqamah. Nabi itu sering berdoa, ya Allah, aku berlindung dari tetangga yang buruk. Hati-hati. Cari, kalau kamu bertempat tinggal, ngontrak, jangan cari orang-orang yang suka kepo. Jangan. Kemarin ngontrak nggak punya kulkas, baru dapat 7 hari udah punya kulkas, curiga. Kayaknya ini melihara tuyul, kayaknya ini istrinya jadi babi ngepet. Sering lampunya mati pasang lilin, sering malam-malam pasang lilin, padahal dia nggak kuat bayar pulsa listrik, pakai lilin, dikira ngepet. Itu tuh si Pulang itu tiap malam dia itu bakar lilin. Udah gitu habis bakar lilin, besoknya beli kipas angin, beli kulkas. Curiga saya ini. Akhirnya jadi isu gara-gara orang ini dimusuhin. Jadinya zaman sekarang ini udah nggak peduli lagi yang namanya klarifikasi, yang namanya tabayun. Pasti itu, apalagi media sosial, para buzzer bayaran, bikin media sosial begini, berita begini, padahal beritanya hoax, langsung percaya, langsung diyakini. Giliran kelompoknya bikin hoax, nggak ditabayuni dulu, nggak diklarifikasi dulu, langsung beranggap itu kebenaran, bukan hoax. Giliran orang lain, kelompoknya orang lain, langsung dianggap hoax. Nggak ada kepedulian klarifikasi. Udah, jangan terlalu percaya dengan media sosial, apalagi zaman sekarang. Hati-hati ya, tetangga itu penting sekali loh ya. Tetangga itu siapa sih? Tetangga itu kata Nabi, arba'in min kulli janib, man maskunuhu man maskunu yaqrubu minka arba'ina min kulli janib. Orang yang tempat tinggalnya dekat sama kamu 40 rumah dari setiap sisi, itu disebut tetangga. Definisi tetangga ya, ulama sepakat, ada berbeda ikhtilaf, tapi yang lebih kuat pendapatnya adalah orang yang dari setiap sisi, kanan, kiri, depan, belakang, itu 40 rumah, itu disebut tetangga. Dan itu punya hak, dan ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakina wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil janbi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Beribadahlah kamu kepada Allah, jangan mensekutuai Allah. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Setelah itu siapa? Wabidzil qurba, dan saudara-saudara dekatmu, kerabatmu. Wal yatama, dan anak-anak yatim. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Wal jari dzil qurba, dan tetangga dzil qurba, tetangga kerabat, tetangga dekat. Wal jaril junubi, dan tetangga yang jauh. Berarti kan itu Allah perintahkan kita untuk berbuat baik kepada tetangga yang dekat, tetangga yang jauh.
Sahabat pernah, ya Rasulullah, aku punya dua tetangga, mana yang aku harus lebih dahului untuk aku berbuat baik kepada mereka? Kata Nabi, orang yang dekat pintunya lebih dulu sama kamu. Orang yang dekat kanan kiri ini, ya, itu yang lebih berhak kamu lakukan kebaikan untuk mereka. Jangan loncat. Sedekah kepada tetangga kampungnya lah, tetangga sebelahnya di samping rumah nggak diperhatikan. Itu keliru, itu keliru. Makanya di sini nih kalau dapat oleh-oleh ini dari praktisi, dari pasien, kita bagi-bagi tetangga-tetangga yang dekat. Padahal mereka kebanyakan musuhi kita. Padahal ada yang musuhi kita, tetap kita kasih, nggak peduli. Kamera peduli, bagi-bagi sembako. Ya semua rata, yang dekat dulu dari keluarga, ipar-ipar, terus tetangga kita kasih. Musuh-musuh kita kasih semuanya. Baru kemudian para janda, ada 37 para janda di sini tuh kita kasih. Jandanya semua lulusan SMA semua. SMA tahun 80-an. Begitu. Ya Abadzar, idza tabakhta maragan. Kalau kamu itu masak kuah, fa'aksir ma'aha, banyakin kuahnya, airnya, dan kasih kepada tetanggamu gitu. Ini artinya apa? Nabi mengajarkan supaya kamu peduli dengan tetangga. Ya Allah, kadang ada tetangga yang pamer-pamer, beli ini pamer. Kadang-kadang di musola diumumin sama dia, ngobrol, akhirnya tahu semua, tapi nggak ngasih tetangga. La yu'minu, tidak akan beriman orang yang manbata sa'ban wa jaruhu ja'i wa huwa ya'lamu dzalik. Tidak beriman orang yang dia tidur di malam hari dalam keadaan kenyang, sedangkan tetangganya itu kelaparan, sedangkan dia tahu kalau tetangganya itu lagi lapar, sedang lapar. Tidak dianggap sempurna imannya kalau dia ini tidak peduli dengan tetangganya. Dia tidur kenyang, enak, tapi tetangganya kelaparan. Tapi setiap daerah mesti ada tetangga yang nggak benar, mesti itu. Tapi kita nggak peduli itu kok. Pokoknya tetangga ya sudah, kita berbuat baik. Mau dia berbuat buruk sama kita, lebaran aja nggak datang. Padahal dia secara keluarga dia lebih muda. Harusnya kan dia yang muda datangi yang tua, kan begitu. Saudaranya yang tua nggak datang. Maunya yang tua ini datang ke yang muda, gitu loh. Sampai begitu. Ngamuk-ngamuk. Padahal secara tetangga, secara keluarga dia ini adiknya, tapi nggak mau datang. Maunya kita yang datang ke situ, maunya Mae yang datang ke situ. Padahal lebih tua, marah-marah ini dan itu. Lebaran nggak mau. Ada tetangga yang begitu, ada banyak. Tapi sudah, jangan urusin mereka, biarin, fokus. Yang penting kamu dapat rezeki, kasih. Kenapa? Karena malaikat Jibril itu mazala Jibril yusini bil jar hatta donantu annahu sayuwarrisuh au kama qala sallallahu. Malaikat Jibril itu setiap turun itu selalu pesan berbaik sama tetangga. Hati-hati tetangga, hati-hati, perhatikan tetangga. Sampai-sampai aku mengira tetangga ini juga berhak mendapatkan warisan. Hatta dhanantu annahu sayuwarrisuh. Ini saya di sini. Sampai-sampai aku mengira ini tetangga ini dapat warisan. Padahal kan enggak.
Kenapa? Saking malaikat Jibril sering mesen ke setiap turun bawa itu mesti perhatikan tetangga, aljar begitu. La yu'minu kata Nabi sampai 3 kali. Tidak beriman seseorang, tidak sempurna iman seseorang sampai 3 kali. Para sahabat bingung, man ya Rasulullah, siapa wahai Nabi? Alladzi la yaslam jaruhu bawaiku, orang yang tidak selamat tetangganya dari keburukan ucapan dan lisannya, gangguannya. Nggak akan beriman, nggak akan ada lagi dalam hadis yang lain, la yadkhulul jannah, nggak akan masuk surga orang yang tetangganya ini merasa terganggu sama dia. Ya Allah, ada yang begitu. Tuh lihat, bangunan nggak pernah selesai. Itu proposalnya itu orang-orang besar. Proposalnya itu pasti ke Jokowi itu. Orang-orang besar. Sini, coba cari proposal rumah saya, proposal pondok, ada proposal. Kamu yang pakai proposal. Udah gitu pakai proposal emat nggak selesai bangunan. Begitu. Malah kita yang nggak berhenti nggak pakai proposal. Dia yang pakai proposal berhenti. Bikin isu pakai proposal. Nanti bikin isu ada macam-macam. Kalau kamu nurutin omongan tetangga ya, nggak ada beresnya, nggak ada selesainya. Jadi nggak usah dengerin, tutup telinga kamu ini ya, tutup. Kalau kamu masuk ke orang lain itu tutup mata kamu dan keluar tutup telinga kamu. Kalau masuk ke rumahnya orang tuh jangan pelotot matanya. Sampai liatin gambarnya orang. Ayo bisa bocorin. Jangan. Ya, kalau ada yang begitu ya, ada temen atau orang lain kepo matanya ke dapur, kamar, ini culuan mana? Kata Nabi, culuan matanya. Kenapa? Ini berarti suka nyari-nyari air. Suka nyari-nyari air. Ayo rek anak air. Aku rene terus sih. Wah, aduh cantik anaknya ternyata. Wah, kirain nggak punya anak, ternyata punya. Akhirnya, waduh, pacaran misalnya. Atau kepo. Bahaya sekali. Makanya foto keluarga kamu, pernikahan apa itu jangan ditaruh di ruang tamu. Perhatikan. Wah, ganteng-ganteng bojone elek. Pendek bisa. Ganteng-ganteng istrinya jelek, pendek juga. Akhirnya jadi hatinya itu berubah sama kamu. Kadang-kadang cantik bisa. Istrinya istrinya cantik. Akhirnya dia sering main ke situ hanya kepingin ngelihat istri kamu. Ini nggak beres. Dan ini juga salah kamu. Ngapain panjang foto istri kamu di ruang tamu, anak kamu di ruang tamu? Nggak beres. Gitu. Paham ya? Hati-hati. Bahaya sekali itu. Makanya sebelum kamu bertempat tinggal ya, cari tempat yang ada orang solehnya di situ, ada majelisnya di situ. Ada majelisnya di situ, majelis yang benar, yang lurus. Ala tariqati ahli sunnah wal jamaah, cari di situ. Sufyan Ats-Tsauri itu pernah pindah kontrakan.
Orang-orang dulu tuh sering pindah kontrak, kontrak sana, kontrak sini, pindah sana, pindah sini. Ya, ibaratnya kontrak-kontrak. Sufyan Az-Tsauri kan imam besar, wali, tabiin yang luar biasa ilmu lahir batinnya. Pindah ke satu tempat, dapat 7 hari, keluar lagi. Kenapa? Ditanya, wahai imam, ada satu yang kenal itu. Wahai imam, kenapa anda mau keluar lagi bawa apa namanya, ibaratnya itu bawa barang-barang begitu? Mau ke mana? Aku mau pindah dari tempat ini. Loh, kenapa? Baru 7 hari. Iya, di sini nggak ada orang-orang yang tanya-tanya tentang ilmu. Mati di sini hati mereka. Aku nggak mau pindah ini. Begitu. Nggak mau beli orang yang berilmu. Nggak ada yang tanya-tanya tentang ilmu. Dalam beberapa hari aja beliau nggak betah. Keluar. Nggak ada majelis, ibaratnya begitu. Apalagi tetangga di situ, masya Allah, jandanya di situ bertebaran. Kampung janda. Di situ nggak ada lakinya, janda semua. Aduh. Kamu masuk di situ, nggak beres. Ya. Jadi tetangganya baik aljar qoblat. Ini penting sekali, penting sekali. Gara-gara tetangga ada yang sampai santet-santetan urusan tanah, urusan ini, sampai ada yang diblok, jalan lewatnya ditembok gara-gara sakit hati ini dan ini, gara-gara tetangga. Makanya kamu kalau ada kebaikan atau apa itu jangan sampai gembar-gembor, nanti tetangga kamu ngiri dan sebagainya. Paham ya? Bahaya sekali. Ada, ya Allah. Gitu. Saya dulu malah cari rumah yang angker. Kontrak itu pindah-pindah rumah, cari rumah yang angker. Satu, murah ya kan. Kedua, apa namanya, orang nggak berani deket sama rumah angker, jadinya kan agak sepian. Kalau nggak kamu tetanggaan sama kuburan kan gitu, enak sepi. Apalagi kamu praktisi, cari rumah itu tempat yang agak sunyi gitu. Pas penanganan kamu nggak dimarahin sama tetangga kamu, nggak dilemparin batu, disiram air panas gitu. Jam 10 malam, jam 11, wah, tetangga akhirnya laporan ke RT, kamu diusir gitu kan gitu. Kayak di Pekalongan jam 8 malam udah pada tutup semua pintunya gitu. Rumahnya lain-lain itu. Jadi nggak ada penanganan di malam hari, penanganan tuh mesti siang jam 10 pagi sampai jam 1. Asal itu sudah sepi ya. Nah itu nggak berkembang rukyah di sana. Jam habis isya udah tutup semua, sepi ya. Nah, hati-hati, pilih tetangga yang benar, jangan sampai salah dan berlindung dari tetangga yang buruk. Nah, hati-hati ya, hati-hati sekali. Wallahu a'lam bishawab.